Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua di awal hari yang baru ini. Semoga damai sejahtera Kristus senantiasa menyertai kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas pagi yang indah ini, atas anugerah kehidupan dan nafas baru yang boleh kami hirup. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa menyertai kami, melindungi kami sepanjang malam, dan membangunkan kami dengan kasih setiamu yang tak berkesudahan. Buka hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami dapat memahami setiap kebenaran firman-Mu pagi ini. Biarlah renungan ini menjadi bekal bagi kami untuk menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan kekuatan dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih, tema renungan kita pagi ini adalah air hidup. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 13-14. Berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Setiap orang yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Saudara-saudari, ayat ini adalah bagian dari percakapan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Perempuan itu datang untuk menimba air yang bisa memuaskan dahaga fisik untuk sesaat, namun akan membuat ia haus kembali. Yesus menawarkan sesuatu yang jauh lebih dari sekedar air fisik. Ia menawarkan air hidup. Apa itu air hidup yang Yesus maksud? Yesus menggunakan gambaran air untuk menjelaskan sesuatu yang sangat penting bagi jiwa kita. Sama seperti tubuh kita membutuhkan air untuk bertahan hidup. Jiwa kita membutuhkan air untuk tetap hidup dan berfungsi dengan baik. Namun air yang ditawarkan dunia, yaitu kekayaan, jabatan, kesenangan, dan pengakuan, hanyalah seperti air sumur itu. Mereka mungkin memuaskan dahaga kita sesaat, memberikan kebahagiaan sementara, namun pada akhirnya kita akan merasa haus lagi, merasa kosong lagi. Perhatikanlah kata-kata Yesus, "Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Ini adalah janji yang luar biasa. Artinya ada sebuah kepuasan yang permanen, sebuah kebahagiaan yang tidak akan pernah pudar, yang hanya bisa kita temukan di dalam Dia. Yesus adalah sumber air hidup itu. Ketika kita menerima Yesus dalam hidup kita, Roh Kudus akan tinggal di dalam kita. Roh Kudus itulah yang menjadi mata air yang memancar di dalam diri kita, memberikan kita kekuatan, penghiburan, hikmat, dan damai sejahtera yang sejati. Itu adalah kepuasan rohani yang mengisi kekosongan terdalam dalam jiwa kita. Kepuasan yang tidak bisa diberikan oleh apapun di dunia ini. Kita tidak perlu lagi terus-menerus mencari-cari kepuasan dari luar, karena sumbernya sudah ada dalam diri kita. Lalu bagaimana kita menerapkan firman ini dalam kehidupan kita? Yang pertama, evaluasi sumber kepuasan. Pagi ini mari kita merenung sejenak apa yang selama ini menjadi sumber kebahagiaan dan kepuasan utama bagi Anda. Apakah itu pekerjaan Anda, hobi Anda, pencapaian Anda, atau hubungan Anda? Tidak ada yang salah dengan hal-hal ini. Tetapi jika kita hanya bergantung padanya, kita akan terus-menerus merasa haus dan tidak pernah benar-benar puas. Mintalah Tuhan menunjukkan apakah ada hal-hal yang sedang kita jadikan berhala dalam hidup kita. Yang kedua, datanglah kepada Yesus setiap hari. Air sumur perlu ditimba setiap hari. Demikian juga
Meskipun air hidup sudah ada di dalam diri kita melalui Roh Kudus, kita perlu datang kepada sumbernya setiap hari. Ini berarti meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan melalui doa, membaca firman-Nya, dan merenungkan kebenarannya. Semakin kita mengisi diri dengan air hidup ini, semakin kita akan merasakan kepenuhan dan damai sejahtera. Yang ketiga, biarkan air hidup mengalir dari Anda. Ketika mata air memancar, ia tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menyegarkan sekitarnya. Jika kita sudah dipuaskan oleh air hidup dari Yesus, kita juga dipanggil untuk membagikan kesegaran itu kepada orang lain. Jadilah saluran berkat bagi sesama. Bagikan kasih dan damai yang Anda terima dari Kristus kepada keluarga, teman, atau bahkan orang yang tidak Anda kenal. Jadilah kesaksian hidup bahwa air hidup itu nyata dan berkuasa. Ingatlah, Yesus rindu memuaskan dahaga jiwa Anda. Ia rindu memberikan kepuasan yang permanen dan damai sejahtera yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Jangan biarkan diri kita terus-menerus mencari air di sumur-sumur dunia yang hanya memberikan kepuasan sesaat. Marilah datang kepada Yesus, sumber air hidup yang sejati. Mari kita akhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang hidup di pagi ini. Terima kasih karena Engkau adalah air hidup yang memuaskan dahaga jiwa kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami sering mencari kepuasan di tempat-tempat yang salah. Pimpin kami ya Roh Kudus untuk senantiasa datang kepadamu setiap hari, mengisi diri kami dengan firman-Mu dan hadirat-Mu. Biarlah air hidup yang telah Engkau berikan mengalir dari dalam diri kami untuk menjadi berkat bagi sesama. Berikan kami kekuatan dan hikmat untuk menjalani hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang terkasih sudah bergabung dalam renungan pagi ini. Selamat menjalani hari yang baru ini. Semoga Tuhan memberkati setiap langkah Anda, memberikan Anda kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera di sepanjang hari. Sampai jumpa lagi di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.